Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin di mana saja Anda berada, kita lanjutkan lagi serial kajian kita tentang tafsir peradaban. Kawan-kawan banyak yang mengusulkan untuk kita memulai dari belakang ya, dari surat-surat pendek, karena banyak teman-teman yang ingin mendalami surat-surat pendek itu tafsirnya, dan juga mungkin bagaimana membahasnya dari perspektif peradaban juga ya. Walaupun sebetulnya kalau kita mulai dari surat Al-Baqarah juga manfaat ya, dan mungkin bisa lebih beraneka ragam pembahasannya, tapi kalau dari belakang, dari juz amma, memang lebih homogen ya temanya, tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang surga, neraka, keimanan secara umum ya. Tetapi ini juga bagus kalau mau dari belakang, karena memang kita juga perlu pendalaman tentang keimanan ya, konsep keimanan dalam Islam. Kita sekarang akan membahas insyaallah dari surat Al-Ikhlas, atau banyak yang menamakan surat Qul Huwallahu Ahad ya. Qul Hu, ada yang menamakan Qul Hu karena itu awalnya Qul Huwallahu Ahad. Tapi dinamakan surat Al-Ikhlas ya. Ikhlas itu dari akhlasa yukhlisu ikhlasan, artinya memurnikan, ja'ala syai'a khalisan, menjadi sesuatu itu murni. Apa yang dimurnikan? Yang dimurnikan adalah keimanan tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, kesucian sifat-sifat Allah, kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Surat ini turun sebab nuzulnya ya, ada pertanyaan unik dari orang-orang musyrik ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka untuk menyembah Allah. Mereka bertanya, orang-orang musyrik itu, ya Muhammad, insib lana robbak, sebut nasab Tuhanmu. Jadi Tuhan ini, mereka punya gambaran Tuhan itu kayak makhluk yang lain, kayak manusia gitu, punya nasab, saya bin siapa gitu. Itu memang karena ada miskonsepsi tentang Tuhan. Siapa Tuhanmu? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Dari mana dia datang gitu? Ya kan itu ya, karena memang saat itu memang betul-betul manusia sangat tidak mengetahui tentang konsep ketuhanan itu, sehingga turunlah ayat ini yang begitu jelas ya. Alhamdulillah kita mungkin sebagai muslim yang sudah puluhan tahun jadi muslim, turun temurun jadi muslim ya, ini konsep yang sederhana dan sangat tegas, tapi baik juga kita dalami agar miskonsepsi ini bisa kita pahami juga bagaimana luar biasa kita nikmat sebagai muslim ya. Itu Qul Huwallahu Ahad. Allah itu ahad ya, bukan bagian dari urutan makhluk. As-Somad, lam yalid wa lam yulad ya, tidak dilahirkan, tidak melahirkan ya, bukan seperti manusia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak sama dengan makhluk apapun, dengan sesuatu apapun. Saking ya, ini ayat ini ya, atau surat ini begitu penting ya, Rasulullah SAW dalam banyak hadis ya. Ada di riwayat Ahmad, di riwayat Bukhari juga ada riwayat, semuanya dari beberapa sahabat mengatakan Quran ini atau suratul Ikhlas ini suratul Quran ya. Dan para sahabat banyak yang begitu menyukai surat ini. Surat ini bukan karena pendek ya, kalau kita karena pendek senang, Qul Huwallahu Ahad cepat selesai sholatnya. Kalau taraweh ada Qul Huwallahu Ahad itu semangat karena akan selesai. Nah, sahabat bukan begitu. Sahabat Nabi itu menyukai ayat ini ya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang ya dengan pasukan perang ya. Orang ini jadi amir dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu amir perang juga amir ya, bisa baca Quran ya, bisa pengetahuan agamanya juga bagus, baca Qurannya bagus ya. Amir ini, pemimpin ini
ketika memimpin dan jadi imam, sholatnya selalu memakai atau membaca Qul huwallahu ahad ini gitu. Selalu diakhiri dengan 10 ahad. Baca surat yang lain setiap rakaat Qul huwallahu ahad lagi, Qul huwallahu ahad lagi. Para sahabat kok begini gitu, kenapa sih gitu kan? Ya, mereka merasa aneh ya. Biasanya ya kalau jadi imam ya ayat suratnya ganti-ganti, ini Qul huwallahu ahad terus diakhiri, walaupun kadang-kadang dia baca surat yang lain tapi selalu diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Ini setelah mereka pulang dari perjalanan jihad ya, mereka mengadukan kepada Rasulullah, begitu Pak Imam ini, amir kita ini, pemimpin kita ini seperti itu. Lalu ditanya Rasulullah, kenapa kamu selalu seperti itu? Kata beliau, sahabat ini dari Ansor, beliau mengatakan, karena li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini ada sifat Allah yang maha penyayang. Beliau begitu meresapi ayat ini dan mendalami surat-surat ini atau surat Al-Ikhlas ini, sehingga tahu ini sifatur rahman. Saya senang membacanya karena senang membaca dan merenungi sifat-sifat Allah ini yang ada dalam surat ini. Rasulullah SAW begitu mendengar tentang itu, Rasulullah katakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia bahwa Allah menyukai dia karena dia mencintai surat ini dengan sebab seperti itu. Jadi, karena beliau mencintai Allah dan karena mencintai Allah dan mencintai sifat-sifat Allah itu dan senang membaca hal itu menunjukkan bahwa Allah mencintai dia. Itu riwayat dari Aisyah. Ada riwayat lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini rajul minal ansor ya ummu fi Quba. Ya, dia jadi imam di Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, sekarang sekitar 3-4 kilo ya dari Nabawi. Itu beliau jadi imam, setiap membaca sama juga, selalu setiap sholat membaca surat Al-Ikhlas ini. Selalu diawali, kalau yang tadi diakhiri dengan Al-Ikhlas, dia diawali Al-Ikhlas baru surat yang lain. Akhirnya ditanya, kenapa sih kamu baca itu, coba ganti. Wah, kalau kata sang imam ini ya, dari Ansor ini juga, dia katakan, ya kalau kamu nggak suka dengan cara saya, cari aja imam yang lain. Tapi mereka tidak mau, karena mereka menyukai imam ini ya, mungkin dianggap lebih soleh, lebih alim, lebih layak gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa kamu ini. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah SAW tentang cara beliau mengimami yang selalu dengan membaca Qul huwallahu ahad. Dia katakan, kenapa kamu suka? Saya suka dengan surat itu. Nah, Rasulullah SAW katakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Karena kamu mencintai surat ini, si kecintaan kamu itu membuat engkau berhak masuk surga. Ini juga hadis sahih riwayat Bukhari. Ada lagi dari riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang selalu membaca Qul huwallahu ahad, selalu diulang-ulang. Lagi disebut oleh Rasulullah SAW. Mengapa kamu milih yang itu? Jadi banyak orang yang mengatakan itu kan sedikit gitu kan. Itu sedikit. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ya bagus itu. Kenapa? Karena innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Dia sejajar dengan sepertiga Al-Qur'an. Al-Qur'an yang panjang 414 surat itu dan 6.000 sekian ayat itu seimbang, sepertiganya itu kalau ditimbang dengan surat Al-Ikhlas ini seimbang, karena memang sepertiga Al-Quran berbicara tentang Allah. Ini ada riwayat Bukhari dan juga riwayat lain ya tentang fadlus surah. Dan itu kalau kita ingin sering-sering khatam tanpa capek-capek, baca aja surat Al-Ikhlas ini 3 kali ya. Pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Walaupun tentu saja beda antara yang membaca khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas lengkap, itu juga dia dapat pahalanya dihitung huruf per huruf ya lebih banyak gitu kan. Terus dari maknanya juga akan lebih banyak, ilmu yang ada di dalamnya juga lebih banyak gitu. Cuma timbangannya sepertiga Al-Quran itu memang surat Al-Ikhlas ini seimbang dengan sepertiga Al-Quran. Nah itu banyak disyariatkan ya, disyariatkan kita untuk banyak membaca ya. Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita pagi hari membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sore hari seperti itu juga gitu. Bahkan juga setelah sholat juga disunahkan juga gitu. Ini memperbanyak surat Al-Ikhlas dengan muawwidhatain ini penting ya.
dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad. Itu Rasulullah SAW pernah terjadi ya satu saat hujan ya, Rasulullah SAW menunggu hujan, lalu beliau keluar, lalu beliau berkata pada sahabatnya, kul, katakan apa dia. Rasulullah katakan lagi, kul, katakan apa. Kata Rasulullah SAW, kul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tumsi wa hina tusbihu thalathan. Katakan kul huwallahu ahad dan mu'awwidzatain, yaitu dua surat yang setelahnya, Al-Falaq dengan An-Nas, 3 kali setiap pagi dan sore. Takfika kulla yaum, setiap hari kamu cukup dari apa? Takfika, cukup dari segala kebutuhan, kamu cukupkan dari perlindungan segala hal. Pertama, Al-Ikhlas itu membuat Anda semakin berat timbangan dan keimanannya dengan surat Al-Ikhlas. Terus 2 surat yang setelahnya berlindung dari segala keburukan makhluk, keburukan tukang sihir, keburukan orang-orang yang hasad dan seterusnya. Nanti kita dalami maknanya yang sebetulnya dalam. Juga surat Al-Ikhlas ini ada Ismullahil A'zam, walaupun banyak pendapat tentang nama Allah yang terbesar yang kalau kita berdoa dengan itu akan dikabulkan. Di antara riwayatnya ini riwayat Ashabus Sunan ya, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah itu meriwayatkan bahwa seseorang ketika berdoa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu doa ya. As'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berdoa seperti itu, walladzi biyadihi laqad sa'ala bismihil a'zamil ladzi idza su'ila u'ti wa idza du'iya bihi ajab. Jadi orang yang mengatakan itu sudah berdoa dengan al-ismul al-a'zam, dengan nama Allah yang paling agung, yang jika seorang berdoa dengan itu akan dikabulkan. Itu keutamaan surat ini. Surat ini ya 4 ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Setiap ayat itu maknanya dalam. Yang pertama, ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Ini pertama penegasan tentang Allah, yang wahdaniyati Allah ya, tentang Allah. Sebagai muslim, ini poin pertama nih, tentang Allah, tentang siapa itu Allah, tentang sifat Allah. Kalau kita bicara tentang peradaban itu yang paling diridhoi ketika peradaban itu bersandar pada wahdaniyatullah, pada keimanan kepada Allah. Kita tinggal di zaman filsafat empirisme ya, banyak disebarkan, bahkan ada yang menganggap empirisme itu mengantar pada ateisme, bahwa kalau seorang hanya berpikir secara ilmiah gitu, yang ilmiah itu artinya hanya mempercayai sesuatu yang bisa dibuktikan artinya bisa diketahui atau ditangkap oleh panca indera, itu berarti dia tidak perlu Tuhan lagi. Bahkan ada seorang Nietzsche yang berkata Tuhan sudah mati, di masa era ilmu pengetahuan Tuhan sudah mati. Itu tentu saja tidak tepat dan salah ya. Kalau kita ingin berpikir ilmiah, itu justru terbalik. Semakin ilmiah kita semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita ya sebelum kesana lah, nanti kita ini mendahulukan kata-kata filosof. Quran sudah mendiskusikan hal itu. Jadi ketika zaman dulu ada juga, walaupun sedikit orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu yang tidak percaya ada Tuhan itu sedikit. Tapi ada gitu. Tapi Quran mengajak diskusi juga. Kalau Anda tidak percaya ada Tuhan, katakan. Nanti di surat At-Tur Allah memberi logika yang tidak bisa dibantah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mereka itu ada kan? Mereka itu diciptakan min ghairi syai'in am humul khaliqun.
Apakah mereka tanpa ada, tahu-tahu ada begitu saja, tidak ada yang menciptakan gitu, khuliqu min ghairi syai'in, atau mereka menciptakan diri sendiri? Yang pertama tidak juga kan, mereka tidak mesti ada asalnya. Manusia itu ada asalnya dari mana gitu. Mereka bisa ada, itu ada yang membuat dia ada gitu. Mereka tidak mungkin juga mengadakan diri mereka sendiri. Kita hanya tanpa keinginan kita gitu. Itu logikanya. Jadi manusia tidak terbataskan bahwa kita ini diciptakan, ada yang menciptakan. Kalau logika bahasanya ahlul mantik itu kullu haditsin labudda minal muhdits gitu. Setiap hal yang terjadi itu ada yang membuat itu terjadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun, itu logika yang jelas. Ada kisah unik yang diceritakan oleh Said Hawa dalam kitabnya Wujudullah, Allah Jalla Jalaluhu. Di Suria itu pada satu masa itu banyak tersebar ajaran, atau memang diajarkan oleh rezim ketika itu, rezim komunis. Ya, guru itu ngajarkan ajaran komunis kepada anaknya, ajaran komunis kepada murid-muridnya. Dia katakan untuk mengajarkan tentang adanya Tuhan atau tidak. Lihat anak-anak, pensil ini ada tidak? Nah, kalian melihat pensil tidak? Melihat, berarti pensil ada. Terus disembunyikan. Sekarang ada, melihat pensil nggak ada, berarti pensil tidak ada. Terus dibawa gitu semua, ini ada nggak? Kamu melihat nggak? Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Yang bisa dilihat berarti ada, seperti itu. Nah sekarang coba, anak-anak melihat Tuhan nggak? Tidak. Karena tidak bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan ada tidak? Nanti bingung kan? Ada banyak yang mengatakan oh tidak. Ada satu murid yang pinter. Tunggu teman-teman, coba lihat. Teman-teman melihat otak guru kita nggak ngelihat gitu. Berarti guru kita nggak punya otak, gitu kan? Nah, ini teman-temannya baru sadar, oh iya ya, nggak begitu. Tidak setiap yang tidak kita lihat itu tidak ada. Ya. Kalau logikanya seperti itu, otak orang mereka itu nggak ada karena nggak kelihatan otaknya kan, tertutup kepala tubuh. Juga ada kisah Abu Hanifah, mungkin pernah saya ceritakan, ketika berdebat dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, berjanji satu tempat, lalu terlambat gitu kan, sampai mengatakan, kenapa terlambat? Saya terlambat karena saya melihat ada badai itu membawa kayu, lalu kayu itu bertumpuk, akhirnya membentuk kapal gitu kan. Ya, orang yang ateis tadi, kamu cerita apa, nggak masuk akal gitu, bisa semua itu terjadi tanpa ada yang menggerakkan. Ya sudah, kita nggak perlu debat lagi. Kalau kamu tidak percaya kapal terbentuk tanpa ada yang membuat kapal, kamu kok bisa percaya bahwa dunia ini bisa tercipta tanpa ada yang menciptakan? Itu banyak ya. Jadi logika ilmiah sebetulnya. Bahkan terjadi pernah seorang pilot Rusia yang ya diajarkan tidak percaya Tuhan. Satu saat dia kecelakaan, pesawatnya jatuh, hampir celaka dia pesawatnya. Dalam proses jatuh itu tiba-tiba di hatinya muncul ada satu, mengucapkan satu, ya Allah ya Tuhan gitu. Dan ditakdirkan dia selamat. Akhirnya dia berpikir, saya ucapkan apa gitu. Ya fitrahnya bicara. Ya kita bisa bicara panjang tentang bukti adanya Tuhan secara ilmiah, secara empiris ya. Lewat teori posibilitas, lewat teori termodinamika, teori Big Bang, itu semua membuktikan adanya Tuhan, panjang lah. Kita tidak bisa berlama-lama karena dibatasi waktu ya. Nah, sebagai muslim itu sudah selesai. Tapi kalau mau kita diskusi bisa juga gitu, dengan bukti yang sangat banyak, tidak habis-habisnya. Dan banyak ulama yang mengarang kitab itu ya. Ada Said Hawa, Allah Jalla Jalaluhu, ada Yusuf Qaradawi juga Wujudullah, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga punya kitab tentang Wujudullah. Itu banyak. Nah, sekarang yang Allah ingin katakan di ayat ini bukan hanya tentang adanya Allah, tapi juga tentang bahwa Allah itu ahad. Ini unik kata ahad ini. Dalam bahasa Arab itu angka atau jumlah itu cara mengungkapkannya banyak. Kalau angka yang berjejer 1, 2, 3 itu wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah. Itu berjejer. Wahid itu artinya setelahnya itsnain, setelahnya 2. Tapi ada yang satu tapi sendiri, dia tidak dijajarkan dengan yang lain. Itu namanya ahad.
qul huwallahu ahad, Allah itu ya ahad. Tidak ada sandingannya, tidak ada sebelumnya dan setelahnya. Allah satu-satunya, karena Allah itu pencipta gitu. Allah memakai logika untuk membuktikan bahwa Allah itu hanya satu-satunya gitu. Itu adalah diantaranya dengan dalam surat Al-Anbiya ya, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Jadi kalau di dunia ini ada lebih dari satu Tuhan, ada banyak Tuhan, pasti rusak dulu langit dan bumi ini, karena setiap Tuhan tuh punya kekuasaan. Seperti sekarang kalau ada pemimpin banyak macam-macam gitu kan, pemimpin akan saling berperang, saling berebut kekuasaan, tapi tidak hitam seperti itu. Jadi itu yang ingin Allah katakan, Allah itu satu. Beriman kepada Allah ini adalah sebuah ya karunia ya, karena kita kalau beriman kepada Allah berarti kita membebaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah. Kita juga karena kalau kita beriman kepada Allah, kita berani mengungkapkan kebenaran, karena kebenaran itu dari Allah, dari Sang Pencipta. Juga kalau kita beriman pada Allah, kita jelas kehidupan kita bahwa kita akan menuju pada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, juga maha adil. Juga kalau ada persoalan, kita kembali kepada Allah dan tidak seperti tuduhannya orang-orang ateis ya, iman pada Allah itu membuat orang malas. Tidak, justru orang semakin percaya diri bekerja, karena Allah memerintahkan dia untuk beramal, dia beramal. Kecuali kalau dia memahami agama secara salah, iya. Tawakal itu diam saja gitu ya, itu kan tawakal yang salah. Kita sudah bahas tentang itu. Juga kalau orang beriman pada Allah, dia meningkat sebagai manusia, tidak sama dengan hewan, karena dia hanya menuju pada Allah, bukan hidup seperti hewan yang tidak ada aturan, tidak ada kewajiban untuk ibadah, tidak ada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan. Satu hal yang penting ya dalam beriman pada Allah ini, keimanan kepada Allah itu ternyata punya kaitan dengan kehidupan bernegara. Ya, ini dipahami oleh pendiri bangsa kita ya, menjadikan ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Ini apa kaitannya kita buat negara, kan urusan sama manusia, kok ada sila ketuhanan nomor satu lagi. Ini karena pemahaman yang dalam tentang kehidupan bernegara dan tentang ketauhidan ya. Akarnya itu sebetulnya ya, dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah mendakwahkan kepada Abu Jahal untuk beriman. Salah satu kalimat yang beliau katakan kepada Abu Jahal ya, kulli kalimatan tamliku nabihal Arab wa tadinu laka bihal ajam. Katakanlah satu kata yang kalau kamu katakan, kamu bisa menguasai seluruh orang Arab dan akan ditaati orang ajam. Jadi seluruh dunia akan taat padamu. Itu kalimat yang unik. Kalimat bisa membuat seperti itu. Kata Abu Jahal, janganlah satu kalimat, 10 kalimat saya akan beri. Kata Rasulullah SAW, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah itulah yang membuat perubahan dunia ya. Dan memang ketika sahabat akhirnya beriman, seluruh dunia tunduk pada mereka. Ketika mereka memang benar-benar konsekuen dan lengkap dalam menjalankan keislaman. Islam itu membuat umat Islam itu berjaya dan dunia berubah. Kita bisa lihat sejarahnya. Sejarah dunia juga sebetulnya banyak mengalami perubahan ya, dengan dakwah-dakwah para nabi ini. Sebelum dakwah para nabi itu diterima, itu raja-raja itu ingin jadi Tuhan ya. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la gitu kan. Namrud juga mengatakan seperti itu. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit gitu. Nah, dia mengatakan saya juga bisa menghidupkan, mematikan. Jadi raja itu ingin jadi Tuhan. Dengan ya mungkin prosesnya sebelum Islam terjadi ketika Konstantin menganut agama Nasrani. Ya, otomatis kalau dia menganut agama Nasrani, dia percaya dia bukan Tuhan. Walaupun Tuhannya akhirnya jadi Trinitas, walaupun awalnya masih ada perdebatan tentang Trinitas. Jadi mulai saat itu raja-raja yang ngaku Tuhan tuh mulai makin sedikit. Jadi sekarang ya kita di zaman ketika ya demokrasi apalagi ya,
pemimpin itu bukan, nggak ada yang ngaku Tuhan kecuali di Jepang ya. Kaisar itu dianggap turunan Tuhan, raja Tuhan matahari gitu, tapi itu ya simbol saja. Yang unik kalau kita lihat undang-undang dasar berbagai negara, ini juga penting kita ketahui. Jadi banyak orang yang mengira bahwa konsep negara itu di zaman modern itu semua sekuler, tidak mengaitkan agama dengan negara. Itu salah. Kalau ini bisa dilihat di website constituteproject.org. Lihat itu undang-undang dasar sekian banyak negara itu banyak, ya nggak semuanya sih ya, banyak yang mengkaitkan dasar negara dengan agama. Ada yang mengkaitkan agama resmi negara ini adalah misalnya Protestan atau Katolik atau Lutheran gitu. Kalau misalnya di negara Skandinavia itu disebut ya, sebagai negara resmi. Ada negara-negara yang mengatakan sumber hukum dari negara ini adalah syariat Islam, misalnya seperti di Yaman. Ada yang mengatakan bahwa salah satu sumber gitu, atau sumber utama seperti Tunis gitu. Itu jadi antara dasar negara dengan agama itu banyak disebut oleh undang-undang dasar. Jadi manusia trennya sebetulnya semakin mendekati kepada ketuhanan. Ya, jadi ketika kita menaruh dasar pertama itu ketuhanan Yang Maha Esa, itu memang trennya seperti itu, tren internasional ya. Yang mungkin kita nggak sadar, entah ada kesepakatan tertentu, tapi Allahu alam ya, mungkin itu hidayah juga dari Allah. Ada yang kalau negara-negara Muslim ya mengatakan, ada yang mengatakan agama resminya Islam, ada yang mengatakan sumber hukumnya Islam. Negara-negara Nasrani mengatakan identitas negaranya itu gini, negaranya punya, misalnya kalau di Inggris misalnya secara resmi itu agama resmi mereka adalah Anglikan ya, bahkan sang ratu itu adalah pimpinan gereja Anglikan gitu. Jadi antara agama dengan negara itu memang terkait, bahkan bukan sesuatu yang pengecualian ya, negara tertentu itu mengaitkan agama dengan negara, tidak seperti itu. Jadi persepsi tentang sekularisme bahwa sekarang yang dominan adalah pemisahan agama dari kehidupan politik itu sebetulnya tidak persis seperti itu. Bahkan tren kuat bahwa manusia atau peletak undang-undang dasar sebuah negara itu mengkaitkan dasar negara itu dengan agama. Itu tentang pentingnya ya konsep ketuhanan dalam kehidupan manusia secara umum dan konsep bernegara. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa makna as-samad? Ya, para mufassirin punya banyak riwayat ya. Imam Al-Mawardi itu menyebutkan sampai 10 makna. Tapi saya lebih suka dengan atau memilih 2 saja yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami. Yang lainnya ya, ada yang makna al-somad itu alladzi la jawfa fihi, tapi itu sulit untuk kita jelaskan. Yang paling jelas 2 saja. Yang pertama pendapat dikutip dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan as-somad itu alladzi yasmudul khalaiqu ilaihi bihawaijihim wa masailihim. Yasmudu ilaihi. Jadi ketika dari kata somada yasmudu. Jadi as-somad itu adalah Allah, Tuhan yang seluruh makhluknya itu bergerak atau mengarah kepadanya untuk karena kebutuhan mereka. Karena kita membutuhkan Tuhan, kita akan berdoa dan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna somad yang pertama. Jadi tempat bergantungnya seluruh makhluk itu as-somad. Ada pendapat lain ya dari Ibnu Abbas juga, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, agak panjang tapi mungkin lebih sempurna ya. Dia mengatakan as-somad itu huwa sayyidul ladzi qad kamula su'duruhu. As-sayyidul ladzi qad kamula fi su'durihi wa syariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi wal halimul ladzi qad kamula fi hilmihi wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi. Apa maksudnya? Jadi as-somad itu adalah pemimpin yang sempurna kepemimpinannya, yang mulia yang sempurna kemuliaannya, yang agung yang sempurna keagungannya, yang penyantun dan sempurna kesantunannya, yang maha mengetahui dan sempurna ilmunya, yang maha bijaksana dan sempurna kebijaksanaannya. Dan
Jadi somat itu makna kesempurnaan dalam segala segi. Dan artinya kita beriman pada as-somad, ya Allah yang maha sempurna dalam segala segi. Dari keilmuan, kemuliaan, hikmah, kesantunan, dan seterusnya. Itu as-somad. Jadi setelah kita mensifati Allah dengan wahdaniyah, gitu, kita mensifati Allah dengan kesempurnaan, segala sifat yang maha sempurna. As-somad alladzi lam yalid wa lam yulad. Ini juga bagian dari kesempurnaan Allah. Di antara kesempurnaan Allah adalah Allah tidak membutuhkan yang lain. Karena tidak membutuhkan yang lain, karena beliau tidak, karena Allah bukan berasal dari yang lain, tidak membutuhkan, berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, tidak dilahirkan, tidak juga melahirkan, kan tidak perlu melahirkan. Kalau Allah ingin menciptakan, tapi bukan melahirkan. Beda. Melahirkan itu adalah keluar dari zatnya, itu hal yang seperti Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Allah itu nanti disempurnakan dengan ayat berikutnya, lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah maha sempurna, maha tidak bisa disamakan dengan makhluknya dalam segala hal. Ya, panjang kalau nanti kita bicara konsep ketuhanan yang lain. Seluruh konsep ketuhanan selain Islam itu selalu ada naqs, ada kekurangan dalam mensifati Allah. Ya. Ada yang mensifati Allah dengan memerlukan pembantu, memerlukan perantara, gitu, atau orang musyrik. Ada yang mensifati Allah punya anak seperti ya, Nasrani. Untuk mengampuni anaknya harus dikorbankan. Itu kan semua sifat kurang. Ada sifat orang Yahudi yang menuduh Allah itu pelit, Allah itu dengki dengan manusia. Allah ya, itu unik lah ya, gitu. Itu sifat-sifat seperti itu. Yang terakhir, lam yakul lahu kufuwan ahad, ini juga penting karena manusia itu sering menganalogikan kan. Kalau ingin mengetahui sesuatu itu selalu dikaitkan, dianalogikan, dikiaskan dengan yang lain. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin mengenal Allah itu tidak bisa dianalogikan, karena Allah itu zat satu-satunya, huwal awwal wal akhir, wal zahir wal batin, yang dulu dan terakhir, yang zahir dan batin. Rasulullah ketika menerangkan al-awwalul ladzi laisa qablahu syai' wal akhirul ladzi laisa ba'dahu syai' wal zahirul ladzi laisa dunahu syai' wal batin wal zahirul ladzi laisa fawqahu syai' wal batinul ladzi laisa dunahu syai'. Allah itu dari dimensi waktu tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang, Allah itu tersendiri dalam dimensi waktu, ya, tidak terikat dengan waktu, bukan. Allah yang menciptakan waktu. Jadi tempat juga tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih halus, ya, halus dalam arti ya sulit lah kalau intinya sebutnya mukhalafatul lil hawadits, ya, kalau dalam bahasa akidah, ya, berbeda dengan segala sesuatu. Seluruh sifat kemuliaan Allah pasti yang paling bagus, ya. Seluruh sifat yang buruk pasti Allah paling jauh dari sifat buruk, gitu. Intinya seperti itu. Karena itu lam yakul lahu kufuwan ahad melengkapi sifat kesempurnaan Allah. Setelah katakan kita somad, Allah maha sempurna. Sempurnanya itu tidak bisa disamakan dengan sifat-sifat lain. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun, ya. Allah maha mendengar, bukan berarti, ya, bukan ada yang konyol, ya, Jahm bin Safwan itu mengatakan Allah tidak sama, artinya Allah tidak punya makhluk, tidak punya sifat. Ya, tidak, Allah punya sifat, tapi sifatnya tidak sama dengan makhluk. Ya, mungkin ini tafsir singkat tentang surat Al-Ikhlas. Insyaallah kita bertemu di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.